Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke aplikasi percetakan berbasis Excel, di mana pada kesempatan ini kita masuk ke sheet 10, yaitu tentang laporan keadaan koleksi buku. Nah, untuk menambah sheet seperti biasa, pertama klik tanda tambah, kemudian kita ganti namanya dengan ini kita buat sheetnya laporan koleksi. Nah, setelah kita membuat sheet tempat kita bekerja, bagaimana kita membuat laporan koleksi seperti biasa juga, kita akan copy paste kop suratnya. Ini kita kopikan saja, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini kita ganti dengan laporan keadaan koleksi versus terkait dengan sheet ke-10 ini. Ada beberapa kolom yang kita perlukan. Di antaranya adalah yang pertama, kita pasti menggunakan nomor urut, ya. Kemudian kode koleksi atau kode buku atau musik, atau mungkin kita mau membuat kode buku saja juga boleh. Pada kesempatan ini kita buat sini kode koleksi, kemudian nama koleksinya atau judul buku, kemudian jumlah koleksi secara total yang dimiliki oleh perpustakaan, berikut yang koleksi yang dipinjam, kemudian koleksi yang dikembalikan, berikut stok yang ada, atau juga disebut dengan istilah lain yaitu ready stock. Setelah ready stock, ya, kemudian yang berikutnya keterangan. Untuk keterangan ini apakah ready stocknya ada, tidak ada, ini keterangan. Nah, itulah beberapa kolom yang diperlukan di dalam laporan keadaan koleksi perpustakaan. Kemudian untuk kode koleksi, tentu ini berhubungan dengan katalog, ya, katalog ini. Jadi kita beri saja tanda penerima, kemudian klik katalognya. Setelah itu kita masuk langsung ke koleksi pertama, ya. Ini kode buku yang ini dapat disimpan di sini, dan kita enter. Nah, kemudian untuk nama koleksi atau judul buku juga sama, kita ketik saya penerima, kemudian katalog, termasuk ke sini ke judul buku. Berikutnya untuk jumlah koleksi, ya, jumlah koleksi kita bisa masuk juga ke katalog, ya. Kita ambil bagian kolom terakhir ke sebelah kanan, ini jumlah koleksi yang dimiliki. Tapi katalog di sini, katalog di sini. Nah, kemudian berikutnya untuk kolom dipinjam, ya, untuk kita akan menggunakan baru seperti penjumlahan.
seperti membaca beberapa kata. Maka di sini kita akan menggunakan rumus sum if ya. Sum if di mana pertama yang harus kita rubah di sini ya, peminjaman yang dilakukan oleh anggota perusahaan yaitu terkait dengan koleksi. Nah, artinya kita harus memulai rumusnya mulai dari H8 sampai terakhir yaitu H8. Nah, kemudian pada rumus berikutnya di sini juga sama ya. Kita juga masih di dalam si peminjaman, dan tetapi kalau tadi membaca data kode koleksi, sementara di sini membaca kolom jumlah mulai dari N8 sampai N1000. Nah, setelah itu dilakukan, maka rumus ini terkunci. Ini kita kunci kemudian kolom dan row terkunci ya. Kemudian bagian ini juga dibuat tanggal ya. Nah, setelah ini nah, kalau kita lihat dari data ini ya, sepertinya dari jumlah koleksi ini dipinjam sebanyak 1 buku. Untuk kolom yang dikembalikan ya, tentu nanti data ini akan membaca data nomor urut buku. Maka dari itu kita harus pastikan karena ini adalah dikembalikan, maka pengembalian ini harus ada kolom buku. Maka di sini kita tambahkan ya kolom bukunya. Nah, untuk rumus silakan dimasukkan rumus, misalnya di sini sum if pengembalian ada di kolom F ya, kemudian yang diperhitungkan ada di kolom I. Nah, kita coba enter ya. Kemudian kita kembali ke sini, misalnya ini nomor urut koleksi ya. Nah, untuk melengkapi tabel pengembalian ini kita tinggal kopikan saja rumus yang ini. Rumus ini kita paste di sini ya, kan tetapi dia berada di dalam kolom 7 ya. Nah, itu kelengkapan dari kolom pengembalian. Nah, setelah kita coba untuk memberikan rumus di sini, apakah terjadi perhitungan di sini? Jadi betul. Kita boleh cek jumlah koleksi buku nomor urut 1 di katalog, itu jumlahnya ada 3. Kemudian yang dipinjam kita cek di si pinjaman, nomor urut koleksinya 1, ada 2. Kemudian dikembalikan, kita cek lagi juga pengembalian, baru dikembalikan 1. Nah, itu dia. Artinya buku ini sudah dikembalikan 1 kali dari 2 kali peminjaman. Maka rumus di sini sudah valid. Setelah kita mengetahui bahwa rumus yang ada di kolom F ini sudah valid, jangan lupa ini harus dilengkapi secara keseluruhan. Tinggal kita copy saja, kemudian kita paste sampai di kolom.
apabila terjadi dua di sini, satu untuk yang dicoba apakah data di sini otomatis ya. Pinjam 2 kali, kemudian kembalikan 2 kali. Nah, itu yang terkait dengan kolom pengembalian. Berikutnya kolom reading stop ya. Untuk kolom reading stop atau kolom D, kita akan menggunakan biasa saja. Pertama tentu logikanya reading stop itu apabila jumlah koleksi ya, kemudian dikurangi dengan yang dipinjam dan ditambah dengan yang dikembalikan. Maka rumusnya sama dengan ditambah terlebih dahulu jumlah koleksinya, kemudian dikurangi dengan yang dipinjam, kemudian tambahkan lagi dengan yang dikembalikan dalam tab. Maka reading stopnya ya, karena 2 kali pinjam, kembalinya dari 2 kali, berarti stopnya ada sejumlah koleksi. Nah, itu yang terkait dengan kolom reading stop ataupun ketersediaan koleksi perpustakaan. Dan untuk kolom yang terakhir ya, yaitu kolom H tanda keterangan, ini untuk mengembangkan data reading stock. Kalau ini dalam bentuk angka, nanti ini dalam bentuk kata. Nah, rumus apa yang akan kita gunakan ya? Itu sini kita akan menggunakan rumus if ya. Rumus if. Nah, maka dari itu misalnya apabila data ini di 8 ya sama dengan 0, berarti dia kosong, selain itu ada. Nah, seperti itu. Jadi dari kolom tersebut, maka untuk laporan keadaan koleksi perpustakaan sudah lengkap. Jadi karena dia sudah lengkap, silakan ini semuanya di copy, kemudian di paste sebanyak jumlah kolom koleksi yang dimiliki. Nah, di sini kita buat jumlah koleksi yang dimiliki itu sebanyak 1000 row, baru 400, 500, kemudian 600, 700, 800, 900, sedikit lagi 1000. Nah, ini kita tulis. Maka seluruh data ini akan muncul. Nah, pada bagian terakhir tentunya kita akan memodifikasi bagaimana tampilan dari tabel ini. Pertama, kita tentukan posisi letak baik angka maupun huruf di setiap kolom ya. Jadi koleksinya kita letakkan pada posisi nomor 3. Untuk judul buku sudah oke, satu lebar. Nanti apabila dia lebar seperti ini, tinggal di setting saja, di setting supaya dia setiap panjang dibuat 2 baris ya. Kemudian untuk jumlah koleksi sampai ke keterangan kita buat teksnya itu pada saya. Nah, langkah terakhir pada bagian ini itu kita memberi garis pada bagian tabelnya. Seperti biasa, tabel ini kita kasih garis warnanya merah, garis di tengah satu garis yang bagian luar itu 2 garis. Oke, kemudian bagian judul tabel kita kasih warna merah lagi, kemudian yang teks warna
Dengan itu dia record dan posisinya tidak. Nah, itulah sekilas tutorial terkait dengan sheet laporan koleksi perpustakaan. Semoga dapat dicoba dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.